tangan untuk kanan kirinya, katakan shalom. Saya percaya damai sejahtera ada di tempat ini, sekalipun di luar hujan, itu tidak mengurangi satupun semangat kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Boleh lambaikan tangannya, setiap tangan-tangan yang siap untuk memuji nama Tuhan, siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala sama-sama. Mari kita bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan hari ini. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, semua itu bukan karena kehebatan kekuatan kami, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap perkenanan-Mu yang membuat kami layak untuk datang di hadapan-Mu, datang di rumah-Mu Bapa. Malam hari ini kami menyatukan hati kami hadir untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya seumur hidup kami hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian kami, hanya Engkau yang layak menerima hormat sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dan begitu hebat seperti Engkau Raja di atas segala raja. Mari Tuhan pimpin ibadah kami, pimpin pujian penyembahan kami, kiranya setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini tanpa terkecuali semua kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami memimpin kami, menuntun kami untuk kami memberikan puji-pujian yang layak kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami persilakan Roh Kudus di tengah-tengah kami memimpin dan menuntun setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, maka Engkau membawa segala hal yang tidak kami kira Tuhan. Engkau membawa pemulihan bagi kami, Engkau membawa kesembuhan bagi kami, Engkau membawa pembebasan bagi semua kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau, kami siap meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan. Boleh beri sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Setiap kita bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh beri tepuk tangan di sukacita kita. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan sama-sama. Mari katakan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kali. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersama pagi. Mari katakan sama-sama, bersyukurlah.
Mari beri jempol sama-sama, katakan Yesus baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya Selamanya kasih setianya, yes, kasih setia. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. sebab Dia baik, kuasanya Selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi angkat jempol kita sama-sama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari beri tepuk tangan sama-sama. Boleh sebelum duduk kita mengangkat kedua jempol kita, katakan buat kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik buat kamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Tuhan Yesus teramat sangat baik, amin. Bukti nyata Tuhan Yesus baik adalah melalui Dia kita memperoleh keselamatan. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Bukan hanya itu, Dia naik ke surga, namun Dia menjanjikan Roh Kudus. Yang kita percaya Roh Kudus telah tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, Roh Allah itu sendiri ada di dalam kita, maka Ia menjadi penolong, Ia menjadi penghibur. Bahkan Dia selalu menuntun kita, menopang kita. Mari malam hari ini kita mengambil waktu sama-sama. Kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Beberapa hari ini saya secara pribadi, saya berkata buat Tuhan, Tuhan, saya rindu Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup saya. Mungkin ketika kita menerima Roh Kudus, kita berapi-api, kita semangat. Namun untuk mempertahankan itu, untuk mempertahankan semangat kita di dalam Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Dia tetap tinggal dalam hidup kita. Untuk mengatakan Tuhan Yesus baik, untuk mengatakan Tuhan Yesus luar biasa, kita butuh Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mampu secara pribadi, kita tidak mampu melawan kelemahan kita, melawan dosa yang kita masih sering lakukan. Untuk menopang pergumulan-pergumulan kita, kita butuh Roh Kudus. Bahkan Dia hadir, Dia mengerti setiap tetesan air mata kita, bahkan setiap kata-kata kita yang tidak terucapkan. Dia yang memberikan pengertian kepada Bapa di saat kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hadir malam hari ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita masing-masing. Roh Kudus yang tidak terbatas bekerja dalam hidup kita masing-masing. Kita akan menyatakan masing-masing kami bersyukur Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian ini. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita mampu mengatakan dalam setiap keadaan, aku bersyukur memiliki Engkau yang luar biasa. Kami bersyukur ada Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kami. Mari masing-masing pribadi kita mengambil waktu sama-sama malam hari ini, dan pastikan Roh Kudus itu kita aktifkan dalam hidup kita masing-masing. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Yes.
kami bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagimu Tuhan, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari beri tepuk tangan sama-sama. Kita naikkan pujian ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagimu, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan sama-sama, oh Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu,
Sama-sama. Oh Yesus, kamu Holy Spirit in this place. Kami percaya kau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami percaya kau tinggal dalam hati kami masing-masing pribadi. Kami percaya kau yang menuntun kami seumur hidup kami. Mari kita angkat tangan sama-sama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di tempat kita berdiri masing. Ya Rabbasikini nalala ya rala ya rala ya Rabbasik. Ya Rabbasik nenenala ya rala ya Rabbasikini nala ya rala. Mari terima pribadinya. Mari undang pribadinya masuk dalam hati kita masing-masing. Mari sambut dia. Oh Roh Kudus, pribadi yang manis. Rindu tinggal di dalam kasih, tinggal dalam dekapan. Karena kami Bapa, sentuhlah kami Yesus Kudus, penuhi Yesus. Ya Rabbasikina la ya rala ya rala ya. Rabbasikini nala ya rala ya rala ya Rabbasikini nala ya Rabbasikini nala ya Rabbasikini nala ya rala. Kami undang Engkau berotoritas penuh dalam hidup kami, Roh Kudus. Kami persilahkan Kau masuk dan berkuasa atas hidup kami. Dan kami hidup bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami membawa kami ke dalam perubahan demi perubahan. Oh Yesus, Sikina la ya Rabbas. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sidang jemaat saja nyatakan pujian ini. Untuk jamahan Yesus berserah
Mari katakan sama-sama, ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari katakan sama-sama, buka hati Yesus, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita nyatakan pujian ini, katakan sama-sama, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Yes Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari sekali lagi katakan, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari angkat tangan sama-sama dan katakan, ku buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu.
yang dahsyat. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu. Setiap hari begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Roh Kudus yang manis. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan dalam hati kita masing-masing. Ucapkan terima kasih kita untuk Roh Kudus yang tetap tinggal dalam hidup kita masing-masing sampai detik ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus yang telah menuntun kami sampai hari ini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Sama-sama katakan kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Masing-masing mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sebab kita sedang berdiri di tahta suci-Nya. Saat ini saya mau katakan sekali lagi, kita sedang berdiri di tahta suci-Nya Tuhan, di hadapan Tuhan. Mari mengangkat tangan sama-sama. Dia ada di tengah-tengah kita. In His presence there is joy beyond all measure, and at His feet peace of mind can still be found. For when we have
katakan, for when we have a need, I know He is still the answer. Just reach out and claim it, for we are standing on holy ground. Mari jemaat angkat tangan. We are standing on holy ground. For I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. Mari jemaat angkat tangan dan katakan, we are standing in His presence on holy ground. Saya rindu untuk dibukakan Yohanes 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat 21. Multimedia tolong dibantu. Seberapa banyak yang percaya bahwa hari ini kita sedang berdiri di tahta kudus, tanah sucinya Tuhan. Boleh angkat tangan tinggi di atas kepala. Yohanes 4 ayat yang ke-21. Kekudusan Tuhan atau tahta suci Tuhan, bait Tuhan. Kita akan lihat sama-sama Yohanes 4 ayat 21. Kekudusan atau tahta suci Tuhan, hadirat Tuhan bukan ditentukan oleh tempat, bukan ditentukan oleh pujian, nyanyian, suara yang bagus, sound yang enak, musik yang bagus. Bukan itu kan. Tapi dalam Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, waktu itu Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria ini? Dia adalah perempuan yang punya 5 suami, 5 laki-laki ada padanya, tapi satu pun bukan suaminya dia. Tapi bayangkan Yesus mau berjumpa dengan dia, hanya untuk menyampaikan apa yang akan kita baca saat ini. Kata Yesus kepadanya adalah perempuan itu, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata gunung ini menggambarkan lokasi yang harus Yesus lewati, karena pada saat itu di ayat sebelumnya Yesus situasinya adalah sedang ada pergolakan dengan orang Farisi, murid-muridnya dan Yesus. Lalu akhirnya Yesus meninggalkan Galilea, meninggalkan, coba kita baca ayat sebelumnya, boleh mundur ke ayat 1 kayaknya, ayat 1.
Nah, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes, padahal ini kalau dibaca selanjutnya, padahal yang membaptis itu pun adalah murid-murid Yesus. Ketika didengar itu, lalu ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ayat 3, bisa cerita sedikit latar belakangnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi waktu itu ketika pergolakan itu terjadi, kadang Yesus mengambil waktu untuk mundur pergi. Dia pergi meninggalkan Yudea ke Galilea. Nah, dalam perjalanannya ke Galilea, dia harus, di firman Tuhan dikatakan dia harus melewati Sikar. Sikar itu tempat dia bertemu dengan perempuan tersebut. Nah, jadi Sikar ini menggambarkan lokasi. Kenapa dia bilang gunung? Karena pada saat itu mereka ada di Sikar, atau di kota, kata lamanya mereka sebut Sikem. Artinya kata ini menggambarkan gunung, lokasi di Sikar, dekat sumur Yakub, ya, yang mereka berebut itu, yang artinya dia terletak di gunung, punggung gunung. Arti Sikem atau Sikar itu punggung gunung, bahu gunung. Lalu menggambarkan lokasi. Kalau dulu sering kali di perjanjian lama untuk datang ke rumah Tuhan, mereka seperti Musa harus naik ke gunung Sinai, harus ada tata cara, ada tradisi, harus berpuasa berapa lama untuk bisa mendapatkan hukum Taurat turun. Mereka pergi ke gunung ini, ke gunung itu, lalu selalu gunung. Atau di Yerusalem, di situ dikatakan bukan lagi di gunung atau Yerusalem. Kenapa kok Yerusalem? Karena Yerusalem itu menggambarkan sesuatu yang sakral, menggambarkan rumah Tuhan, menggambarkan tempat di mana bait Allah berada, pusat dari seluruh peradaban Yahudi kekristenan ada di sana, di Yerusalem. Nah, Tuhan bilang sama perempuan ini, suatu saat kalian tidak akan lagi menyembah aku di gunung ini ataupun di Yerusalem. Jadi artinya penyembahan atau hadirat Tuhan atau tata suci tidak ada hubungannya dengan tempat, situasi, kondisi kita, atau tidak ada hubungannya dengan harus di gereja. Misalnya saat ini memang kita ada di gereja, tapi tidak setiap hari kan kita ada di gereja. Kita bisa bertemu Tuhan kapan aja, di mana saja. Nah, ini sudah Tuhan sampaikan kepada perempuan-perempuan ini ribuan tahun yang lalu sebelum kita mengalaminya, waktu Yesus lahir ke dunia. Lalu Tuhan Yesus bilang, kita menyembah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi Yerusalem menggambarkan rumah Tuhan, tempat bait Allah berada, ada kota suci, tempat korban Allah dipersembahkan. Karena zaman dulu untuk mempersembahkan korban harus 1 tahun 1 kali, dan tempatnya adalah harus di bait Allah, yaitu di Yerusalem. Korban sembelihan. Tapi percayakah kita bahwa sejak Yesus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk disalibkan, kan tabir bait suci terbelah, terjadi gempa, sampai hari ini bait Allah sudah ditemukan sih di bawah-bawahnya, tapi mereka masih terus menggali dan tidak ada persembahan korban sejak saat itu sampai hari ini. Nah, jadi artinya Tuhan itu tidak mau kita melakukan sesuatu yang rutinitas. Tuhan tidak mau kita menganggap bahwa berdiri di tata suci itu hanya di gereja. Berdiri di tata suci itu hanya waktu ada pujian, ada musik, ada pemimpin penyembahan. Bukan itu yang Tuhan mau sampaikan. Yang Tuhan ingin katakan bukan sekedar tahu, kita bukan sekedar tahu, oh menyembah itu begini, oh pujian itu begini. Dia pengen bilang melalui perempuan ini bahwa menyembah Tuhan, Tuhan pengen di ayat selanjutnya, di ayat 21, 22, lihat bahwa kamu akan menyembah Bapa.
ayat 22. Tadi 21, maaf. Kata Yesus kepadanya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di gunung itu. Jadi Tuhan rubah dari kata yang menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, menyembah Elohim, jadi menyembah Bapa. Ini ada satu perubahan yang signifikan karena Tuhan gak mau kita menyembah menjadi sebuah tuntutan, tradisi atau aturan ibadah, tapi Bapa. Kalau ada Bapa berarti ada anak. Artinya Tuhan mau kita menyembah dalam hubungan. Jadi berbicara tentang tempat kudus, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Relationship kita dengan Tuhan. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Lalu Tuhan kan bilang akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa. Dia sudah ganti semua kata Tuhan dengan kata Bapa. Karena Tuhan mau kita menyembah dalam relationship, hubungan, bukan dalam tradisi, aturan, susunan ibadah, atau karena kita datang ke gereja. Yang namanya relationship bukan dibangun 1-2 hari. Relationship dibangun setiap hari selama waktu yang panjang, seumur hidup kita. Bapak dengan anak, relationshipnya nggak ada mantan bapak sama mantan anak. Selalu, walaupun gambaran bapak dari bapak di dunia rusak, tapi Tuhan mau kita menyembah dalam relationship. Karena waktu kita menyembah Dia sebagai Bapa, kita datang sebagai anak. Yang akan terjadi adalah tadi. For when we have a need, I know He is still the answer. Tuhan mau kita tahu bahwa bukan jasmani kita yang Dia mau, tapi hati kita yang Tuhan rindukan lebih dari segala sesuatu. Dan Shikem yang saya mau sampaikan salah satunya adalah Syikar. Syikar dulunya bernama Shikem, terletak di antara dua gunung, Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Gunung Ebal tempat Musa mengucapkan perintah dan berkat dan kutuk dalam Ulangan 27. Shikem adalah tempat di mana Yosua pada akhir hidupnya mengumpulkan seluruh tua-tua dan memberikan pilihan kepada siapa. Yosua bilang, aku dan seluruh seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Shikem adalah tempat di mana tempat di mana Dina diperkosa oleh atau diperlakukan, dilecehkan oleh putra-putra dari Shikem. Akhirnya kakak-kakaknya Simon dan Lewi membunuh semua laki-laki yang ada di Shikem dengan akal bulus, yaitu disunat. Pada waktu mereka lagi lemah, mereka serang. Shikem adalah tempat di mana Abraham membeli kuburan yang dinamai Mahpela untuk istrinya. Shikem adalah tempat-tempat yang menggambarkan seperti tadi, tempat yang hancur-hancuran seperti Dina mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dari kisah Dina dan Shikem itu membuat apa yang terjadi kepada wanita Samaria, apa hubungannya dengan wanita Samaria itu, Shikem, Syikar tadi, membuat hampir sebagian besar orang Samaria menolak kehormatan seorang wanita Samaria, laki-laki.
karena latar belakang yang buruk tentang Sikem, di mana Dina mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari laki-laki di sana, sehingga seluruh laki-laki di kota itu memandang rendah perempuan. Tapi melalui Sikar, seisi kota itu diselamatkan. Jadi artinya Sikem artinya shoulder, bahu punggung. Ada 3 latar belakang kisah Sikem yang Tuhan mau membawa kita yang dulunya mungkin ada di Sikar, di Sikem, gak punya relationship dengan Tuhan. Hidup kita hancur-hancuran, hidup kita berantakan. Mungkin seperti Dina, kita udah habis-habisan. Mungkin seperti Dina, kita udah hancur-hancuran. Mungkin seperti Dina, kita udah babak belur. Tapi Tuhan bilang, dulunya namanya Sikem, tapi hanya untuk memulihkan semua luka yang lama yang terjadi di Sikem, Tuhan datang jauh-jauh dari Yudea, dan Tuhan bilang, di situ dikatakan Tuhan harus lewat Sikar. Cuma untuk apa? Cuma untuk memulihkan segala sesuatu yang tidak dianggap oleh manusia. Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita ada di hadapan hadirat Allah, di tahta sucinya, ketika kita masuk ke sana. Tapi jangan lupa, untuk memulihkan itu Tuhan panggil perempuan itu, dan Tuhan jelaskan bahwa dia ingin satu relationship, hubungan dengan kita. Jadi kita bukan datang karena aturan gereja, karena terpaksa, karena memang aku pelayan, aku harus ikut. Bukan. Tapi kita datang karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi di mana posisi kita malam hari? Di Sikar atau kita sudah dipulihkan? Kalau kita masih berada di Sikar, naik turun, jatuh bangun, babak belur, datang kepada Tuhan, datang ke tata sucinya, bangun hubungan yang baru dengan Tuhan. Dan hubungan yang baru itu, satu relationship tidak dibangun karena rutinitas, tapi karena hubungan batin yang kuat dengan Tuhan, hubungan roh yang kuat dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tutup mata. Dan kalau kita punya relationship yang kuat dengan Tuhan, kita akan lakukan apapun hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun daging kita harus sakit. Kita akan lakukan apapun hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun daging kita gak bisa alami yang enak-enak menurut daging. Seberapa banyak yang hari ini rindu untuk dipulihkan, Tuhan bawa kembali, Tuhan pulihkan Sikem. Tuhan harus mampir ke kita cuma untuk mengatakan bahwa aku mau memulihkan kau, aku mau memulihkan hubungan yang sudah hancur, hubungan yang sudah rusak. Aku mau memulai kembali sesuatu yang baru dengan engkau. Seberapa banyak yang mau itu? Boleh angkat tangan tinggi di atas kepala. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak dan masing-masing kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau datang dalam hidupku dan memulai semua kembali dari awal? Saat pertama kali aku berjumpa dengan Engkau, saat pertama kali aku mengalami cinta yang mula-mula dengan Engkau, Tuhan, saat pertama kali Engkau menyentuh dan menjamah hatiku, Tuhan,
Tuhan. Sudikah Engkau datang dan menemui aku malam hari ini? Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Ralapa shanta kabaya ralapa takabaya ralaka shanda barala 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 base. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari semua nyanyikan dengan segenap hati. Nyanyikan bukan karena Tuhan, bukan karena kami mampu membuka mulut kami, bukan karena kami bisa berdiri Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan, kami sudah jauh melangkah bersama dengan Engkau Yesus. Kita masuk ke hadirat-Nya Maha Kudus. Mari sidang jemaat saja angkat tangan dan katakan, kita masuk. Ya Tuhan, kami mau memulai semua dari awal kembali Tuhan. Katakan bersama para malaikat menyembah. Bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji, katakan Yesusku. Katakan kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Katakan lagi, kita masuk. Kita masuk tata sucinya. Amin Tuhan. Sekali lagi kita masuk hadirat.
percaya Tuhan, ketika hubungan itu dipulihkan Tuhan, hamba sudah berhenti berkata-kata. Engkau yang akan berbicara pada setiap hati malam hari ini Tuhan. Bagi yang merespon nih Tuhan, kami percaya akan mengalami satu titik balik dalam hidupnya Tuhan. Sebab saat ini Tuhan, ketika kami mengambil keputusan Tuhan untuk memulai semua yang baru dengan Engkau Tuhan, kami masuk ke tatamu Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami berdiri di altar-Mu Tuhan, dan kami percaya semua yang dianggap hancur, lebur, babak belur Tuhan, Engkau sanggup untuk pulihkan Bapa. Engkau sanggup untuk lakukan segala sesuatu. Engkau sanggup untuk mengampuni. Engkau sanggup untuk membalut. Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan aku berdoa secara khusus Tuhan, untuk yang mungkin mengalami Tuhan kering atau merasa jauh dari Engkau, yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah jauh Tuhan. Engkau datang sebagai Bapa Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Dan Engkau yang akan memulihkan hubungan itu Bapa. Engkau yang akan membawa kami kembali mengalami kasih cinta yang dari Bapa yang murni. Dan ketika kami masuk ke tatamu Tuhan, tidak dengan kepala tertunduk, tapi dengan kepala yang terangkat Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, dengan damai sejahtera, seperti anak yang terhilang kembali kepadamu Tuhan. Seperti anak yang terhilang Tuhan datang kepadamu, Engkau bahkan berlari sebagai Bapa menyambut setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kasih-Mu heran dan ajaib bagi kami. Dan Engkau rindu Tuhan untuk memulai satu hubungan yang baru dengan kami Bapa. Terima kasih untuk waktu-Mu Roh Kudus, berbicara terus, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan terus berbicara kepada setiap hati Tuhan. Dan Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan memulihkan Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan membalut. Dan Tuhan, kami percaya Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau sanggup memulihkan semua yang hancur, semua yang rusak Tuhan, menjadi baru, seperti Engkau memulihkan kembali bait Allah dalam waktu 3 hari Bapa. Itu sebabnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami malam hari ini, dan kami percaya Tuhan, semua kami yang hadir hari ini, kami akan pulang dalam berkat, damai sejahtera, kelimpahan, kuasa, sukacita, kekuatan yang baru. Dan kami percaya Bapa Gembala kami Tuhan yang sedang terbaring lemah, Engkau sudah jamah sembuhkan, terus pulihkan Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Juga Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sedang sakit lemah tubuh, Engkau pulihkan, sembuhkan Tuhan. Champion yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, khususnya Bapak Gembala Tuhan, supaya dapat kembali bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Dan kami percaya semua kami yang ada hari ini, juga sidang jemaat yang ada di rumah, apapun yang menjadi doa dan pergumulan, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kami Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Kami ada dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, doa praise and worship kita sudah selesai. Kita percaya bahwa kita terus dipulihkan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan boleh meninggalkan tempat ibadah dengan mengikuti arahan dari teman-teman Satgas Covid. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.